Oke, ini udah di record ya guys ya. Jadi yang sha itu kayak shell gitu biasa, tapi yang sha itu dia lebih tebal gitu. Jadi kalau orang Indonesia baru ngomong Rusia pasti kelihatan banget dari cara mereka melafalkan itunya apa. Terutama di kata sha sama sha gitu. Oke, ini ada yang baru join juga nih guys. Baik, ini untuk alfabet dulu ya. Dan alfabet Rusia yang bikin menurutku sih unik ya, bukan. Tapi banyak orang Indonesia sih ribet bilangnya. Cuman kalau udah biasa ya, itu sama aja. Setelah kita melafalkan yang tadi ya, itu kan kita bisa lihat nih, di lettersnya itu ada printed sama handwritten. Jadi untuk printed itu kayak gini nih. Ini yang printed itu maksudnya untuk yang dicetak ya. Kayak misal tulisan di laptop, tulisan di kertas yang dari laptop gitu kan. Kan itu sesuatu yang tercetak gitu. Ada juga handwritten. Jadi di handwritten ini dia beda antara yang dicetak sama ditulis. Beberapa yang beda. Contohnya kalau yang sama ya ini A sama A di printed sama handwritten sama tuh. A gitu kan tulisannya. B kayak gitu tulisannya. V juga sama. G besar. Ini kan kalau yang printed G besar sama G kecil kan sama ya. Kapital maksudnya. Huruf G kapital sama G yang bukan kapital, non kapital. Apa tuh bilang itu? G kecil ya. Wah, banyak yang baru join nih. Ya, jadi untuk yang G bukan kapital itu kecil dia dan tulisannya tuh cara menulisnya beda dengan printednya. Jadi kalau yang G besar mah sama kurang lebih gitu ya. Tapi kalau G kecilnya dia beda tuh cara nulisnya. Nanti kita bareng-bareng juga bakal nulis ya. Ini D sama. Nah, untuk D kapital sama D kapital nih bahkan beda juga nih kalau dibandingkan sama printednya. Jadi ditulis tangan D kayak gini, kayak huruf D pada umumnya ya. D dalam huruf Latin gitu, dibikin Latin. D kecilnya malah kayak huruf G gitu. Jadi yang bikin complicated, yang bikin rumit juga itu ketika orang baru belajar dari cara printednya, baca di printednya. Nah pas lagi nulis itu sama sekali beda gitu. Kayak contohnya D aja nih udah dua-duanya udah nggak sama nih. Nah untuk Y ini dibacanya Y ya. Kalau Y ini kayak ini Ghoin kebalik ya. Ngain kebalik. Oh ngain tuh maksudnya ini karena kalau bisa kalau belajar bahasa Arab kan gitu kan. Ada kayak gini lah, pokoknya hurufnya kayak gini lah ya intinya ya. Nah untuk yang kecilnya sama sih. Y biasa gitu. Untuk Yo itu mirip banget kayak Y, cuma dia dikasih tanda titik 2 di atas, titik 2. Ini nggak ada suaranya emang ya? Ada kok bang. Ada yang komen nggak ada suaranya katanya tuh. Oke lanjut lagi. Ini ada suaranya ya, clear ya berarti ya. Nah untuk Z juga cara nulisnya kelihatannya kayak gitulah. Tapi ya sebenarnya agak beda juga sih antara yang tertulis sama yang tercetak gitu. Nah kalau Z gitu, Z itu dia yang kapital sama, yang kecil juga sama, cuman dia kayak model huruf Latin gitu, yang ada sambungannya. Untuk I yang kalau tercetak printed itu dia kayak N dibalik ya ini ya, kayak N di mirror. Tapi kalau dia nulis handwritten itu U gitu, jadi dia bikinnya U, itu orang bacanya I. Nah untuk Y itu sama kayak I itu sama kayak I. Dia ada petiknya 2, bedanya di situ. Ada apa tuh contreng apa itu, kayak gitulah.
Kalau K sama. K kecil juga kayak pas kita SD belajar Latin juga sama K gitu ya. Ada le tuh dia modelnya ini yang kadang bikin bingung orang tuh, ini katanya kayak rumput nih. Kalau beberapa kata yang disambung-sambung jadinya kayak rumput. Kayak misal lulu gitu kan, antara L sama I kan nyambung-nyambung ya. Jadinya ini kayak rumput banget tulisannya. Soalnya orang Rusia kan mayoritas nulisnya Latin gitu kan. Jadi L antara tercetak sama yang nggak dicetak itu kelihatannya emang beda. Tapi nanti kalau misal udah belajar bakal paham sih. Kalau M kayak M Latin biasa, M sama juga. Untuk N juga beda sih. Soalnya dia sebenarnya cara nulisnya ya kayak gitulah jadinya. Waduh, nggak ada ini ya. Nggak bisa nulis ini langsung. Nanti ada sesi nulis lah. Kalau N tuh kayak H kalau di printednya. Huruf H di alfabet Inggris. Alfabet American gitu. Dan untuk cara nulisnya ya beda sih sebenarnya, walaupun mirip juga kelihatannya. Kok ini jadi ada coret-coretannya ya? Ada yang tahu kenapa nih? Kelihatan nggak coret-coretannya nih? Kelihatan bang. Kelihatan ya? Dulu. Nggak bisa diandal. Nggak apa-apa. Kelihatan ya tapi masih ini ya hurufnya ya. Untuk di bawahnya lagi itu ada O sama O printed sama on handwritten sama. Untuk P sama. Tapi untuk P kecilnya dia kan malah kayak N cara nulisnya tuh. Untuk P kecil, cara nulisnya nanti kayak N. Nah, untuk R ini ya kayak R Latin sih. Kalau kita pas SD belajar nulis Latin tuh mirip. Terus ada S atau ya S ini S biasa, malah dia bentuknya kayak C gitu ya. Jadi C di Rusia itu S. Agak pusing ya pasti. Ini kenapa sih kok ada coret-coretan gini ya? Ada lagi T cara nulisnya malah kayak M. Kalau antara printed sama handwritten-nya beda banget. Kalau printednya huruf T, handwritten-nya malah kayak huruf M kecil gitu. Nah, yang besar pun kayak M gitu. Sampai sini pasti ada beberapa yang pusing pastinya. Karena agak nyeleneh memang ya. Nah, untuk U malah tulisannya di sini Y, cuma dibacanya U. Ini juga kecil gedenya Y juga, kayak huruf Y, tapi kita bacanya U. Nah, untuk F itu ya kayak gini ya, kayak apa ini ya? Kayak Teletubbies yang panjang siapa tuh namanya? Adalah kayak gitu, dia modelnya kayak gitu. Kayak mukanya Deadpool ya. Nah, cara di F-nya juga sama, F gitu. Mirip lah. Nah, kalau yang H dia kayak ya dia X tuh. Kalau di printednya, handwritten-nya nggak kayak X, cara nulisnya beda sih. Cuman kelihatannya secara kita ngelihat dengan mata pasti tetap mirip kelihatan. Untuk C TS gitu ya, kayak boots, C itu malah dia bentuknya mirip U untuk printednya, tapi untuk handwritten-nya mirip U juga, cuma dia ada, kalau misal teman-teman udah lihat tadi ya, ini C sama I itu kadang kalau yang baru belajar agak susah bedain karena bentuknya mirip banget, cuman bedanya kalau di C itu di bagian ekornya ini ada tambahannya gitu. Nah, kalau U dia nyampe tengah doang. Ada C itu kayak H diputer ya, H diputer ke atas, ketemunya C gini. Antara besar kapital sama huruf kecilnya, dan printed dan handwritten-nya juga ini masih terlihat sama deh. Wah, banyak yang komen guys, katanya pusing banget.
Ini pusing gara-gara sinyalnya jelek apa gimana nih? Jadinya belajarnya kepotong-potong. Sorry. Ya. Tapi pusing ininya. Masalahnya kalau di Indonesia itu kan A ya A. Kalau ini kan huruf A tapi apa ya? Ejanya tuh beda kayak gitu. Jadi itu yang buat pusing. Iya betul. Ada kayak gini juga tulisannya U tapi bacanya I gitu kan ya. Dan antara printed sama handwritten-nya memang beda gitu. Wah, ada yang baru masuk nih. Gimana nih guys? Dan ada lagi ini yang tadi katanya susah dilafalin. Ini sh sama sh. Sh sama sh. Sh sama sh. Gimana tuh? Itu juga pasti susah ya. Ada lagi, aduh ini coret-coretan apa sih ya? Ada lagi nih tanda tadi yang hard sign sama soft sign nanti aja lah ya. Itu karena belum kepake, nanti bakal ada vocab yang memang menggunakan kata itu dan bisa dimasukin ke materi. Yang juga bisa susah ini I sama E, jadi yang I itu seperti ini E bacanya. Jadi kalau yang orang baca ini tuh harus jelas gitu, dia E gitu bukan I gitu. Nah itu yang Fjordisnak sama Nyatisnak ada yang bilang sulit pelafalannya. Itu karena dia emang znak gitu. Znak tuh dalam bahasa Inggris itu artinya tanda gitu atau sign. Jadi itu sebenarnya buat penjeda aja antar kata. Dan ada lagi E tuh kayak gini, E biasa gitu. Kalau yang ini E biasa, justru yang hurufnya kayak gini malah Y bacanya. Begitu. Jadi yang perlu dipahami banget untuk kalau mau belajar Rusia, pengen bisa baca, pengen bisa ngucapin ya tentunya harus tahu alfabetnya dulu, karena alfabetnya harus memahami ya, bukan ngafalin ya. Kalian memahami aja gini, pahamin, oh ini bisa. Kalau ngafalin kan bisa kelupaan gitu kan. Ada lagi U sama Ya. Ini U kayak gini ya tulisannya, ini agak aneh sih, emang nggak ada di alfabet apapun, nggak ada nih. Sama Ya tuh R di mirror gitu. Jadi R di mirror, jadinya Ya. U nulisnya kayak gini, biasa di mirip sini masih mirip. Sasha juga mirip. Mungkin sekarang kita belajar langsung ini ya, nulis huruf langsung apa gimana nih? Gimana nih teman-teman nih? Bolehkah menulis huruf Kiril pakai bentuk printed? Nggak boleh. Printed itu aturan khusus untuk di komputer gitu ya, pokoknya hal-hal yang dicetak gitu. Kayak misal kita bikin sablon, brosur tuh pakainya printed. Tapi kalau nulis tangan, ya pakainya emang aturannya handwritten, nggak boleh. Nah itu ada yang bilang download aja PDF-nya guys di Google. Nah ini untuk PDF juga nantinya, kalau misal teman-teman mau, nanti bakal saya share aja ke grup ya. Atau kalau download juga. Ya, atau kalau mau download juga bisa tuh kata salah satu member lagi apa nih, partisipan ya. Ya mungkin kita langsung ini aja ya, lanjut nulis ya, karena waktunya terbatas juga. Kita lanjut nulis. Ini cara ngilangin efek gimana nih guys? Waduh, ada yang baru mau masuk guys, udah mau nulis langsung baru masuk ya. Virtual background nggak ada ya berarti ya. Ini kenapa ya coret-coretan? Nah. Oke guys, kita langsung nulis. Kita nulis hurufnya. Cara nulisnya ini. Ini cara belajar yang paling ini ya. A, kelihatan nggak sih? Kecil banget nih. A, terus A kecil gitu. A besar, A kecil. A besar, A kecil. A besar, A kecil. A besar, A kecil. Aduh, capek ngomong guys. Ya, intinya gitu, A besar, A kecil, A besar, A kecil. A besar, A kecil, A besar, A kecil. Sampai sini nih, sampai sini. Ini pokoknya sediain buku yang satu ini ya. Jadi nulis alfabet kayak gini. Habis itu B sama B kecil. B sama, kok malah salah, B kecil gitu. B sama B kecil. Terus gitu sampai mentok.
Cara belajarnya gitu, cara belajar alfabetnya. Guys, ada yang belum masuk guys. Ini orang udah ketinggalan banyak materi nih. Pinter. Sistem gue pinter ya. Ini loh, pos. Ini pos. Nah, mana pos? Bundet coy. Ini loh, kabel lagi loh. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? A, B, V. Jadi buat V juga V. Terus V kecil, V kapital, V kecil, V kapital, V kecil gitu. Terus sampai mentok. Itu ya cara belajarnya. Cara melemeskan jari lah buat belajar. Ini G juga. Sama G kecil. Nah, G kecilnya caranya sih gitu. G kecil. G sama G kecil. G sama G kecil. Gitu. Itu ditulis terus sampai mentok. Gitu. Terus ada lagi D, ABCD D, D sama D kecil gini, kayak G gitu. D sama D kecil. Ini loh bos. Nah ngono bos. Itu D yang ditunjukin. Kayak G ya? Ya betul. Guyu ayo. Suaranya masuk ya nih ya. D, ya pokoknya gitu ya. D sama D kecil itu terus sampai mentok. Ada lagi Y itu kayak gini, sama Y kecilnya itu kayak biasa gitu. Jadi yang besar kapitalnya kayak gini, Y kecilnya gini. Terus tulis gitu. Terus sampai mentok juga di buku itu ya. Ada lagi ini Yo juga sama. Titiknya 2, ada mahkotanya di atas. Ini juga ada mahkotanya 2. Yo gitu terus yo sampai mentok. Itu sampai beberapa lembar juga nanti pokoknya dilemesinnya dengan cara kayak gitu. Udah paham ya semuanya ya? Jadi mungkin nanti untuk di grup ya tolong difotoin ya hasil tulisannya gimana gitu. Ya kalau nggak ngefotoin juga nggak apa-apa karena ini nggak ada tuntutan apapun. Kalau mau belajar nanti kan maksudnya bisa dikorek. Aduh. Ini suara masih masuk nggak guys? Halo? Ada bang, ada ya? bang. Oh, ada ya? Masuk, ya. masuk. Ya, jadi itu nanti kalau yang ini mau dicek apa gimana, nanti di-share aja ke grup itu WA. Terus untuk kata huruf yang agak susah mungkin ya, kayak misal I kan tadinya ini udah paham ya semuanya dibikinnya kayak gitu ya. Paling tulisan yang beda sama ini itu kayak Z besar kayak gini. Z kecilnya itu ada ininya, ada ekornya di bawah gitu. Z gitu. Z itu. Ini kelihatan nggak? Ini loh bos. Nah gitu. Nah kalau buat yang lagi tuh yang agak beda, wah ini baru masuk nih orang. Gokil banget nih. Udah kelar mau masuk. Nah untuk yang apa lagi tuh? Yang I ya. Yang I itu huruf. Jadi sih nonton pusing loh coy. Jangan gitu coy. Ada I, ada I. Nah ini bacanya I ya, bukan U ya. I. Justru yang hurufnya Y dibacanya U. Kayak misal ini Y, ini Y gitu. Ini U. Ini bacanya U. Ini U. Ini U gitu. Tulis terus ya. Apalagi sih yang agak beda ya tadi ya. T ya. T juga beda. Jadi cara nulis T kayak gini. Set gitu. T. Sedangkan T kecil lagi gini. Yang U kak, yang U juga susah kayaknya. Oh yang U cara nulisnya gini. U
U. U kayak Jo ya, jadi alurnya gini. Set itu kayak Jo. Kayak huruf J di awal, U. Cuman ininya jangan kegedean juga sih. Gitu. Cara nulis U gitu. Nah, cara nulis ya. Kalau ya kayak gini. Ya, set. Ya kecil. Ya. Kapital, kecil. Jadi terus nulis ya gitu. Kalau Miyake Snack sama Toward the Snack itu bisa dilewatin dulu karena itu nanti ada ininya. Cuman itu yang penting udah di awal udah tahu ya. Kalau sh itu kayak huruf W. Jadi ini ambil sini nih. Jadi kalau sh ini nyorot tanganku coy. Kalau sh ini sh kecil. Jam berapa nih? Oh masih ada waktu 5 menit lagi ya guys ya. Jadi mungkin mau ditanyain ya, yang mau dicontoh nulisnya yang mana nih? Mana ada yang baru masuk yang udah rampung coy. Udah bukan. Yang food F ya. Nih kalau F kayak gini. Set F ada lagi F kecil gitu. Nah kalau yang besar tuh gede dulu. Set kelihatan ya? Baru yang kecil. Set gitu. Bisa juga nulisnya kayak gini sih kalau kecil. Set, gitu. Kayak ada 2 buletan gitu. Mana lagi nih? Request aja nih yang mana yang agak susah mungkin. Kan coba ya, mungkin yang kayak huruf H yang kata aku tuh tadi agak itu dia beda sebenarnya cara nulisnya. Bukan kayak gini ya, bukan H kayak gitu. Tapi dia set gitu. Kayak J sama atau bukan J ya? Ya gitu. Set. Gede lagi lah ya. Set. Gitu. Itu N. Yang kayak mirip huruf H, tapi cara nulisnya nggak kayak H gitu. Kalau H kan kayak gini ya, itu salah gitu. Nggak kayak gitu. Ada lagi nggak? Mungkin Z tuh. Z teman-teman juga itu huruf baru tuh pasti. Kok lupa nih guys. Oh itu. Gitu. Ini set tujuh. Oh nggak gitu guys. Nah gitu kayak apa ya, sorry tadi yang generalat nih. Nah ini nih alasan kenapa dibuka kelas segini biar ini juga nggak lupa. Nah gitu cara nulis Z yang kayak itu apa di bawahnya yo itu. Ulang lagi ya pelan-pelan ya. Set gitu. Kalau pelan kok jadinya aneh ya, kayak CK ya. Yusuf Kala kayak CK. Ini cepet. Itu. Set gitu. Waduh kameranya nyenggol. Paham ya cara nulis Z ya. Set tuh Z. Ini huruf yang agak unik sih, cuman ada di Kirilik aja. Paling seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut tinggal tanyain aja. Nah untuk sekalian closing ya. Closing. Paling untuk pertemuan pertama seperti itu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa tanyakan di WhatsApp grup. Dan yang mau nunjukin udah itu apa nulisnya gimana, nanti di share aja ke grup. Kalau ada yang tanyakan tanya aja gitu. Sejauh ini tuh huruf mana yang paling susah nih guys dari teman-teman? Dari cara nulisnya mungkin ada yang tadi ngikutin ya.
Yang terakhir sih Bang. Yang iya ya berarti ya. Iya Bang, yang itu. Itu sebenarnya ya kayak tadi sih, ambil atas dulu baru ke bawah gitu, buat dot gitu, kayak R lah, R di mirror gitu. Gitu guys. Mungkin untuk pertemuan hari ini seperti itu. Kita bisa lanjut di next meeting, oke? Yang tadi baru join, mungkin nanti bisa melihat recordnya ya, seperti apa ya. Oke guys. Terima kasih sudah datang, sudah mampir. Nanti pertemuan lanjut kita bisa mulai ke kata-kata yang simpel gitu. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Terima live ya. kasih.